Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa walah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani itu artinya hindarilah dari slip of the tongue. Biar nggak keseleo lidah. Berarti kalau ke TV Harus baca itu dulu. Ini ceramah di Jadi harus baca itu dulu. Sulit banget ya ngomongin agama di depan teman-teman yang biasanya urusannya biasanya obrolannya dunia terus ya. Tapi topiknya juga kebetulan mau ngomongin kalau agama nggak cuma ngurusin life after inilah ya. After death, tapi juga life before death-nya juga gitu. bukan after life crisis. Gak boleh tanggapin. Maaf bang, Iya, kekuasaan yang bisa interupsi agama kan. Ya oke. Gue mau mengawali dengan ini ya, dengan statement yang sering banget diulang-ulang sama Kiai Said, sama Buya Said, soal posisi agama dan isu sosial. Jadi kalau kata Buya Said, laisal Islam dinul aqidah wa syariah fahasab. Islam itu nggak cuma sebatas urusan akidah sama syariah doang. Jadi kalau lu berbeda sama orang urusan akidah, lu berbeda sama orang urusan syariah, itu kemudian lu bukan jadi kemudian bisa menjadikan Islam untuk alat untuk nyerang orang atau alat untuk itu gitu. Tapi agama itu diskursusnya bukan cuma sebatas akidah dan syariah aja katanya. Wa innamal Islam dinus tsaqafah wal hadharah katanya. Jadi tapi Islam itu juga agama yang kaitannya sama kebudayaan dan peradaban. Islam itu dinul adab wal akhlak. Agama yang kaitannya sama adab, sama akhlak, sama budi pekerti gitu. Islam itu juga dinut tamaddun wal insaniyah. Islam itu juga agama yang juga menjadikan diskursus kemanusiaan sebagai isu yang paling besar dan paling utama. Kemanusiaan dan juga tamadun. Tamadun itu civil society ya. Jadi kemasyarakatan gitu, madani, masyarakat madani, civil society. Jadi kalau ngeliat dari situ, semua urusan-urusan yang sebenarnya relate dengan urusan sosial itu juga berkaitan sama urusan agama. Makanya gue juga agak kaget awalnya. Total politik ngajakin syukuran nih kata gue. Ini urusannya apa nih total politik syukuran nih? Makanya harus kita kaji lebih jauh nih. Ini apa karena kebutuhan konten kayak Bang Faldo tadi sampein atau gara-gara kata Danang monitor tuh nyala sendiri malah. Atau karena emang Budi sama Ari ini menyadari banget ada istilah la in syakartum la azidannakum kan. Kalau lu bersyukur, lu bakal ditambah gitu subscribernya di YouTube ini gitu kan. Nah, gue suruh ngomong soal Islam, demokrasi dan media. Itu Terus bisa-bisanya Budi aja tuh. bisa-bisanya Budi ya. Bukan gue itu. Terus gue akhirnya ngebayangin nih sebenarnya apa sih kaitannya demokrasi sama media dalam sudut pandang Islam. Setelah gue refleksi, nggak lama karena gue juga diundangnya nggak lama sih. Refleksinya adalah keduanya itu wasilah. Jadi kalau dalam agama itu, lu punya ghoyah, lu punya wasilah. Ghoyah ini artinya tujuan. Wasilah ini artinya sarana, media artinya. Jadi kalau lu punya tujuan apa, wasilah menuju ke sana itu akan menentukan kualitas tujuan lu tadi. Kayak misalnya, kalau kata Imam Ghazali, ghoyatu thalabul ilmi ma'rifatullah. Tujuan lu nyari ilmu adalah biar lu bisa lebih mengenal Tuhan gitu. Lebih mengenal, lebih tahu Tuhan itu bagaimana gitu. Nah, itu ghoyah tuh. Wasilah belajarnya kayak gimana? Bisa macam-macam. Lu belajar ke guru, lu belajar ke YouTube, lu belajar ke buku dan seterusnya. Nah, itu namanya wasilah. Nah, demokrasi posisinya juga sama. Demokrasi itu adalah wasilah menuju ghoyah. Ghoyahnya tujuannya adalah menjalankan perintah agama. Perintah agamanya apa? Memilih pemimpin. Itu kan wajib hukumnya tuh. Jadi karena memilih pemimpin itu wajib, proses pemilihan pemimpin itu melalui pemilu yang itu bagian dari demokrasi, maka demokrasi hukumnya wajib juga. Karena ada dalam kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna tanpa ia, sesuatu kewajiban yang harusnya dilakukan dan nggak sempurna tanpa itu hukumnya wajib. Jadi aneh kalau orang bilang wajib taat sama pemimpin karena itu ada teks Al-Quran kan, lu taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin. Lu menolak pemilu, tapi agama lu
mewajibkan lu taat sama produk hasil pemilu. Jadi proses berpolitik itu akhirnya jadi sama wajibnya dengan memilih pemimpin karena itu prosesnya gitu. Nah demokrasi itu cuman sarananya. Kalau lu kebetulan nggak di Indonesia yang menggunakan sarana lain dalam proses pemilihan pemimpin, ya lu nggak ada masalah. Karena itu wasilah namanya, itu namanya sarana. Kayak misalnya lu tinggal di Saudi nih, itu kan monarki absolut. Siapapun raja yang terpilih, ya lu wajib mengikuti raja itu. Prosesnya bukan lewat demokrasi dong, itu lewat monarki kan. Itu pemilihan kerajaan melalui monarki, itu wasilahnya doang, sarannya doang. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan demokrasi itu bingung juga kita. Yang diharamin apanya? Ini kan cuma sarana, ini kan cuma media. Nah persis sama kayak media juga begitu, kayak Total Politik, kayak media-media konvensional juga kan. Lu bikin media, tujuannya apa? Lu punya ghoyah tuh. Media itu kan sarananya untuk itu. Kalau tadi bahasanya Budi, mewarnai langit Indonesia dengan mewarnai langit Indonesia dengan merah putih. Gue cuman khawatirnya Budi itu kejebak kalau dalam tradisi tasawuf tuh ada gini, lu nyelam ke laut nih ya. Lu mau ngejar ini kan apa namanya mutiara kan di darat di sar laut. Tiram. Lu turun, tiba-tiba lu lihat udang. Komoditi nih, ya kan? Lu lihat ikan, bisa dijual nih. Ya kan? Bener juga. Lihat benur ya. Banyak lihat, yang jebak Budi ini, Gus. lihat apa namanya itu? Lobster, bibit lobster ya kan? Bener ya. Nah, lu menuju turun itu ada itu. Ada hiu juga yang mungkin mengancam lu gitu. Akhirnya lu nggak fokus tuh sama tujuan lu tuh. Lu nggak fokus sama tujuan ngambil si mutiara tadi. Suka berenang tuh Ucok bukan gua. Iya ya. Itu lu bakal keganggu tuh sama itu, ke distraksi. Sama kayak orang tujuannya, tujuannya ibadah, tujuan gua mastiin bahwa NKRI bersyariah. Di tengah-tengah, ada yang modalin ya gitu kan. Ada yang support nih. Gue jadi populer nih gitu. Akhirnya nggak fokus sama tujuannya tuh, karena kedistraksi sama hal itu. Nah itu problem dari media yang namanya wasilah. Mau demokrasi kayak mau lu naik kendaraan kayak ada ban kempes, ada apa gitu kan, lu ketemu cewek duduk sebelahan ya kan. Lu jadi nggak fokus sama tujuan lu, akhirnya jadi ghoyahnya yang harusnya jadi tujuan utama itu kedistraksi sama kebaikan-kebaikan yang lu dapetin di tengah-tengahnya. Orang mau belajar agama juga begitu. Cobaan misalnya lu mau belajar agama lebih dalam. Di tengah-tengah lu tiba-tiba gue harus menyampaikan ini nih. Menyampaikan pengetahuan ini kan. Tujuan lu mau kenal Tuhan lebih jauh, lu akhirnya jadi ceramah tuh. Nah, pas lu mulai ceramah lu mulai populer. Pas lu mulai populer lu tahu, ternyata disukai sama pasar nih dan seterusnya. Akhirnya lu dapat kebaikan-kebaikan, akhirnya lu nggak fokus bahwa ceramah lu itu ditujukan untuk mengenal Allah lebih jauh. Lu malah jadi kedistraksi sama hal itu. Itu yang banyak terjadi. Kayak misalnya bokap gue pernah bilang, Rom, kamu kan guru ya. Masalah terbesar bagi guru adalah perasaan bermanfaat. Karena tujuan lu menjadi guru itu sama. Persis. Sama. Merasa dirinya bermanfaat aja. Kamu udah saya bantu kok begitu ya kan? Kalau perintah, Bos. Kayaknya ceramah Gus Rom sini buat kita bertiga. Ini karena gini. Dia pikir dia bermanfaat. Doi ngomong gini tadi, Bos. Nah kemudian nih balik itu udah ya, kita udah ketemu nih benang merahnya. Jadi demokrasi dan media itu sama-sama alat, sama-sama sarana. Itu sarana menuju tujuannya masing-masing. Nah tujuannya apa kan kita nggak tahu nih. Cuman Ari, Budi dan Tuhannya masing-masing yang tahu nih, kita nggak tahu ya. Tuhannya sama apa nggak kita nggak tahu. Ya kalau Tuhan kita beda nggak mungkin saya undang Anda. Dadah. Tangannya sama Abraham. Kocak deh. Nah, Abraham yang jadi penceramah. abis ini gantian bro. Kita butuh second opinion. Verifikasi ya. Iya. Itu belanja fatwa namanya. Nah, kemudian pada prosesnya kan begini ya. Misalnya orang mau konstruksi moralitas dalam beragama itu kan akhirnya ternyata laku di ruang publik itu. Orang awalnya ngomongin agama dan politik itu adalah pemimpin harus adil. Prinsip-prinsip demokrasi lah ya, harus syuro misalnya harus dipilih berdasarkan musyawarah, harus al-adalah, harus keadilan gitu, harus ada justice gitu, harus ada pemerataan misalnya.
Likaila dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi biar uang nggak berkutat di antara orang-orang kaya di antara lu semua gitu ya. Awalnya kan niatnya begitu. Jadi mau menghadirkan agama ke ruang demokrasi adalah untuk memastikan nilai-nilai itu bisa bagus gitu ya, bisa terinfiltrasi lah dalam urusan demokrasi. Problemnya di prosesnya orang udah mulai sadar bahwa laris isu-isu moralitas ini. Kemudian ada pembentukan ini ya, pembentukan nilai-nilai itu sebagai komoditi. Karena udah kelihatan laris, akhirnya tujuannya tadi bergeser tuh goyahnya tuh. Akhirnya jadi menjadikan agama untuk pasar-pasar politik dan seterusnya. Problemnya kalau agama kemudian udah dijadiin komoditas politik, itu nggak seperti jualan Al-Quran atau jualan Injil. Kalau lu jual beli Al-Quran, itu nggak menurunkan value Al-Qurannya loh. Lu akan tetap menganggap itu sacred, sakral, bernilai, dan itu kalam-kalam Tuhan. Tapi kalau lu jualan agama untuk urusan politik, itu mendowngrade value-nya, mendowngrade cara pandang orang soal agama. Padahal kan itu kelihatannya mirip ya, sama-sama produk agama ya. Produk agama ini kan ada buku, ada value lah. Tapi kalau buku itu lu jual beli, itu lu nggak downgrade. Tapi kalau value itu lu jual beli, itu lu pasti downgrade agama. Jadi kalau orang yang melakukan politisasi agama, itu sama sekali nggak meningkatkan kualitas agama sama sekali. Tapi malah justru orang akan melihatnya, lu merendahkan agama di bawah urusan yang sebenarnya itu wasilah doang gitu. Itu tujuan doang. Nah, problem lainnya adalah banyak orang yang menjadikan Tuhan yang sebenarnya itu goyah sebagai wasilah. Misalnya lu bawa-bawa Tuhan untuk urusan politik. Ya kan? Lu jadiin Tuhan, lu ajak Tuhan untuk urusan-urusan yang sebenarnya itu urusan perantara gitu. Bukan urusan Tuhan ini kan tujuan nih. Jadi kalau misalnya lu ajak Tuhan untuk, ya Allah, kalau tidak memilih presiden yang ini, nggak akan lagi ada yang beribadah padamu. Proses demokrasi yang harusnya wasilah, lu menghadirkan goyah itu sebagai proses itu. Tujuan itu lu hadirkan sebagai proses. Nah itu kan jadi kejauhan tuh. Jadi yang harusnya wasilah tetap harusnya di posisi, yang harusnya masih perantara, alat itu harus tetap jadi alat, yang jadi tujuan itu jadi tujuan. Makanya kalau kata Gus Dur, Islam itu inspirasi bukan aspirasi. Aspirasinya tuh bukan Islam, aspirasinya tuh mengenal Tuhan lebih dekat gitu ya. Kalau lu jadiin Islam itu sebagai aspirasi, akhirnya proses yang lu jalani lu jadi inilah ugal-ugalan lah kalau istilahnya Budi. Nah tadi goyahnya tadi pada saat udah ada proses komodifikasi agama ya. Pada saat udah mulai agama dijadiin komodifikasi nih, udah tahu kalau moralitas itu ternyata laris untuk urusan politik dan seterusnya, untuk urusan bisnis juga ya. Udah mulai orang jualan kulkas halal lah apalah ya. Misalnya ada satu skincare yang menyebutkan halal kemudian jadi skincare produk lokal paling bagus sekarang hari ini gitu, mengalahkan skincare lama. Problemnya di goyah ini, tujuan lu apa? Apakah tujuan lu ideologis? Apa tujuan lu politis? Atau tujuan lu pasar? Bisnis. Jadi kalau seorang politisi membawa isu agama ke ruang demokrasi, itu tujuannya adalah tujuan ideologis, tujuan politis, atau tujuan pasar. Untuk keperluan partai kah? Untuk keperluan dia dan pasarnya kah? Atau untuk keperluan ideologinya? Kalau lu mau stick ke goyah lu, ke tujuan lu, ya lu harusnya ideologis. Tapi kan ya itu tadi, sama seperti orang yang lagi nyari mutiara kan, boro-boro nyampe ke bawah. Belum nyampe ke bawah udah banyak kebahagiaan kanan kiri nih kan, udah cawe-cawe kan. Ada udangnya, ada benur ya kan, ada. Nah itu jadi problem besarnya kita. Nah itu maksud gua, Budi dan Ari nih sebagai founder dari sini yang punya bayangan mau digabung jadi Budi Ari, Bos. Budi Ari. Amin. Satu-satunya Wamen yang punya PIN. Yang mau punya, tadi kan kalau gua nangkep nih dari obrolan lu berdua kan kayaknya tujuan besarnya adalah menghiasi langit Indonesia dengan merah putih. Itu kan tujuan utamanya ya Bang ya. Kita nggak tahu ya kan. Di jalan ketemu Bang Faldo ya kan. Kita isu nih sakit. Iya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Mahal. Proyeknya tinggi. Iya, urus-urus air dulu lah ya kan. Nah halal. Oh halal ya.
Tapi itu bisa distraksi itu tuh bro. Oh iya benar juga. Itu bisa mendistraksi lu tuh. Kita terima nih order gitu. Jadi tujuan lu mau kemana, mau merah putihin ini kok di ujung lu belum nyampe langit, lu banyak kebahagiaan yang lu dapetin di bumi, akhirnya lu jadi kayak melepas semua visi besar lu, dan lu ke distraksi dan kemudian melupakan semua niat-niat besar yang lu udah punya gitu. Jadi karena kita ini teman-teman lu juga, Bro Ari dan Bro Budi, kita sih nitip biar visi Faldo aja nggak mau pakai lagi. Faldo aja udah Kata-kata. pakai aki lagi sekarang. Bro udah nggak mau. Oh iya. Udah antum aneh lagi nih. Harusnya ini dong. Nih masuk bro. Kakak salah juga kakak Budi, kakak Ari gitu. Itu Nasdem. Nasdem ya. Kakak tuh lebih ke berkreasi. Sahabat-sahabat aja. Jadi kita nitipin ke teman-teman semuanya kalau ya udah kita bareng-bareng ngerawat visi itu. Bang Faldo juga ngerawat visi itu, gue juga ngerawat visi itu, Cakra, Ucok dan teman-teman yang hadir sini juga pasti ngerawat visi itu. Kita yang bakal jadi orang-orang pertama ngingetin Ari sama Budi kalau misalnya mereka tiba-tiba lupa sama visi besar mereka. Tiba-tiba gue pernah berkali-kali bilang dengar dari Ari, gue nggak mau bikin chambers Gus, gue mau jadi media yang menjadi rujukan untuk siapa saja. Kata. Harus dikomentarin. Fatayatnya agak berlebihan. Pindahin aja muslimat. Nangis. Jadi kira-kira itu, mudah-mudahan dengan syukuran ini dua hal yang kita harapin. Pertama, subscriber bertambah karena kita bersyukur. Amin. Jadi AdSense dan sebagainya ya. Video lagi sama pasar nih. Ini pasar. Tadi cek dulu. Ngincer dia bos. Sempurna banget orang ini. Terus di kopong. Layar nyala sendiri itu apa solusinya? itu kaitannya sama sarana biar lo amplifikasi informasinya bisa jauh lebih besar, diseminasi gagasan besar lu berdua soal bangsa ini juga bisa jauh lebih lebih luas lah ya jangkauannya. Subscriber harus nambah. Itu sebagai wasilah lo. Goyah lu untuk mewarnai Republik ini dengan konten-konten yang positif, itu juga jadi tujuan nomor 2. Nah, kita pastiin bahwa kita sebagai teman-teman lu berdua, kita bakal pastiin lu masih mengingat itu gitu, dan kita bakal ingetin itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Romzi yang telah memberikan banyak inspirasi dan masukan kepada Bang Ari dan ini bukan olah-olah ini bos, ini gue kan mengikuti alur membuat skema aja gue ini kan. Setelah memberikan inspirasi, mungkin Gus Romzi bisa memberikan kita doa terakhir sebelum kita memotong tumpeng dan sekaligus makan siang. Mungkin Gus Romzi bisa membacakan doa agar Total Politik selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada Gus Romzi doanya kami mohon dan berikan doa yang terbaik untuk kita agar tetap berada di jalannya. Betul tidak Pak Budi? Betul. Energinya bawaannya mantap ya. Bram nanti amin ya? Abram dia fleksibel Pak. Oh fleksibel ya? Dinamis. Ampun ya bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhati wa ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika min ghairi minnati makhluqin bimahdi fadlika wa karamika ya Rahman irhamna ya Fattah iftah lana ya hadi ihdina ya alim muallimna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal amali wal khair wa la taj'alna wa yahumna lisyari wad dhair. Allahumma ya Allah, semoga jadikanlah Total Politik sebagai media yang memberikan informasi-informasi yang baik untuk umatmu ya Allah. Jadikanlah
Total Politik sebagai media yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal jubni wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jauhkanlah kami ya Allah dari kemalasan produksi konten, kemalasan untuk meningkatkan kualitas penyiaran, dan kemalasan untuk terus bisa produktif di kantor ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah man dakhalaha wa man banaha wa man shalla fiha min ibadikas sholihin mutmainnin amilin. Allah, jadikanlah orang-orang yang hadir, yang masuk di ruangan ini, yang belajar di ruangan ini, yang beribadah di ruangan ini, yang bekerja di ruangan ini menjadi hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang muslih, yang tidak hanya baik untuk dirinya tapi juga baik untuk orang-orang di sekitarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih.